Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Gadis kecil ini secara naluriah menurunkan jubahnya beberapa poin, bahkan dalam pertempuran, dia tetap manis. Jika ini terus berlanjut, kita tidak punya peluang. Memecah kebuntuan halusinogen adalah kunci untuk memecahkan permainan. Sebagai Kapten Bai Liansui, pasti tidak ada yang salah arah, tapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara memecahkan kebuntuan ini. Setelah mencoba beberapa metode tanpa efek apapun, mereka berlima memilih untuk diam. Menghadapi pelanggaran luar biasa yang menghancurkan dunia di depan mereka, Bai Liansui 5 menderita tantangan paling berat sejak awal permainan, dan itu bahkan tekanan nyata pertama bagi beberapa orang setelah mereka datang ke 3.000 negara bagian. Tampaknya penggunaan teknik latihan apapun di ruang fantasi khusus ini harus dibatasi oleh kekuatan yang menindas ini. Itu saja. Ilusi semacam ini didasarkan pada kekuatan Tao. Tao langit dan bumi adalah aturan tak terlihat yang mengikat semua makhluk di daratan. Ilusi tersebut dapat mencapai tingkat ini, yang menunjukkan latar belakang Hanyu keluarga kerajaan-kerajaan. Itu juga cukup dalam. Ini adalah pertama kalinya Su yang berhubungan dengan pewarisan teknik hantu, dan dia tidak bisa membantu tetapi mendapatkan pemahaman dan pengetahuan baru tentang teknik denyut nadi ini, tidak semudah dan sesederhana rumor yang beredar, dan Su yang punya pemikiran, jika dia benar-benar ingin. Dalam penciptaan kekuatan di 3.000 negara bagian, Kekaisaran Hanyu cepat atau lambat akan memiliki lebih banyak belenggu, dan nilai kekuatan ini unik. Pada saat kritis, Long Kun dapat dianggap mengeluarkan keberanian dan sikapnya sebagai satu-satunya laki-laki di tim, dan selalu menjadi yang terdepan di antara semua orang, tetapi meskipun demikian, dia ditekan di alam inti emas, dan dia masih memiliki 5 gadis yang sama di sisi lain, ada celah yang sangat besar. Dan meskipun bilah cahaya ini terus-menerus meledakkannya, Long Kun segera menunjukkan keadaan kelelahan dan pusing yang negatif. Apa yang harus dilakukan? Sepertinya kita masih belum menemukan cara untuk membubarkan ilusi ini. Pada titik kritis ini, ular piton naga kecil di sebelah tuan-tuan tiba-tiba muncul. Hei, idiot, ruang ilusi ini terikat oleh kekuatan Tao. Operasi hukum semacam inilah yang bisa membuat ruang ilusi terus ada. Selama hukum di sini bisa dihancurkan, atau seluruh ruang bisa dihancurkan. Jika Anda jatuh ke dalam keheningan mutlak untuk sesaat, susunan bayangan secara alami akan hancur. MS, kamu bau ular. Karena kamu tahu cara memecahkan permainan, kenapa kamu keluar sekarang dan harus membiarkan Lao Zu dipukuli begitu lama? Kebenaran kata-kata Long Kun membuat Long Mang tersenyum sedih. Hei, kalian baru saja berkelahi. Manjakan diri dengan penampilan lawan dalam pertempuran adalah kesalahan paling bodoh dan terendah. Semakin cantik lawan, semakin berbahaya mereka pada saat pemaparan, karena mereka seringkali menjadi yang terbaik dalam menggunakan milik mereka sendiri. Cantik, anakmu masih kurang memiliki terlalu banyak pengalaman tempur yang sebenarnya. Jika kamu tidak memberimu pelajaran, kamu akan menderita kerugian besar cepat atau lambat. Ling Qingshu tidak memiliki kunci. Ngomong-ngomong, alam kita terlalu jauh di belakang mereka, bagaimana kita bisa membuat ruang itu benar-benar diam? Ini juga masalah. Sosok naga Pithon secara naluriah mengembang sedikit, cara paling efektif adalah dengan menggetarkan jiwa. Biarkan 5 lawan jatuh ke dalam kondisi ruang mental yang lesu pada saat yang sama, bahkan jika itu hanya sedetik, dimungkinkan untuk hancurkan ilusi. Tuan-tuan mendengarkan interpretasi ular kecil itu, dan matanya yang besar berputar-putar, sepertinya memikirkan suatu cara. Hehe. Aku mengerti ketika kamu mengatakan itu, yang membuat 5 gadis muda memikirkannya pasti. Tuan-tuan berpikir dengan lambaian tangannya yang besar, dan mulai melukis naga dan ular di papan gambarnya. Segera, garis besar Su yang dalam keadaan khusus muncul. Meskipun situasi permainan di ruang arai hantu tidak dapat dilihat oleh pengamat luar, 9 dari 10 orang di medan perang ini adalah perempuan. Ketika mereka semua melihat tubuh fisik Su yang murni, mereka secara naluriah kemerahan. Pipi. Terutama ketika Su yang melangkah ke salju dan berjalan ke arah mereka seperti ini,
Apalagi 5 gadis besar kekaisaran bulan dingin di depan mereka, bahkan 3 Dewi Bai Lian Sui berada dalam keadaan lesu. Sekarang, Kakak Long. Pemberitaan. Jelas, Long Kun adalah satu-satunya dari 2 tim yang masih sadar, dan sekarang dia mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Suara menakutkan hampir bergetar dalam sekejap, dan tubuhnya bermandikan kekuatan sumber naga perak. Napas benar-benar meletus, dan semua kekuatan teknik ilusi yang melekat pada ruang sekitarnya, dengan runtuhnya Dao Ze, dengan cepat runtuh. Apa? Munculnya adegan ini mengejutkan pembangkit tenaga listrik Kekaisaran Han Yue, dan Kaisar Wanita Sui King Han, yang memiliki penampilan tak tertandingi tetapi temperamen yang sangat dingin, perlahan membuka matanya. Sebagai salah satu makhluk paling kuat di tempat kejadian, mata Kaisar Wanita tertuju melalui platform seni bela diri pusat ke dunia spiritual Kapten Tim Utama, menangkap seluruh proses yang baru saja dilakukan di wilayah fantasi untuk pertama kalinya. Permaisuri macam apa? Namun, bahkan dia secara naluriah jatuh ke dalam keadaan keterbelakangan mental, meski hanya 0,5 detik untuk sadar kembali, kontur Su yang memberinya kejutan, yang tampaknya lebih kuat dari gadis-gadis ini. Yang mulia, ada apa denganmu? Saya baik-baik saja, lanjutkan menonton pertandingan. Pelayan dekat melihat rona merah di pipi permaisuri, dan tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan prihatin. Memang benar bahwa dia segera menatap mata indah permaisuri yang dingin, dan tiba-tiba berhenti berbicara dengan kagum. Sampai semuanya kembali normal, permaisuri diam-diam melirik Su yang kali ini Su yang memiliki wawasan dan persepsi yang lebih jelas, tetapi dia berpura-pura tidak tahu dan terus mengamati stadion. Hehehe. Gadis mati di tuan-tuan tampak sangat puas dengan gelombang lelucon ini, dan memandangi remaja yang lesu dengan seringai di wajahnya. Sepertinya aku telah menemukan satu-satunya kekurangan dalam kalimat Hanyu Mu, dan itu menarik. Semuanya, berikan aku segalanya untuk menyerang gadis bau itu. Kelima gadis di tim Han Yue pergi pada saat yang sama, dan setiap siluet naik ke langit pada saat ini, ingin menghancurkan mereka sejak awal. Arai sihir bulan yang paling mereka banggakan telah rusak oleh gadis kecil yang tidak puas, dan masih menggunakan metode yang tidak sedap dipandang. 5 gadis yang memalukan dan marah kehilangan kewarasan mereka, yang juga berarti bahwa mereka kehilangan daya saing terakhir mereka. Ketika permaisuri, Su Yang, dan yang lainnya melihat gadis kelima Han Yue melakukan gerakan seperti itu, akhirnya sudah terjadi di hati mereka. Oh, di medan perang, hal yang paling tabu adalah kehilangan akal sehat. Begitu penilaianmu diganggu oleh emosi, mustahil untuk menang. Keroncongan. Aura yang kuat meledak pada 5 orang Bai Lian Sui pada saat yang sama, dan hampir 1 dari 5 gadis kecil, yang telah kehilangan semua keuntungan yang dibawa ilusi itu kepada mereka, meledak pada saat yang sama. Di akhir permainan, tim Kekaisaran Yuanyang memasuki final. Setelah dupa-dupa, final secara resmi dimulai. Harap lakukan penyesuaian pada waktunya dan persiapkan untuk tim. Oh, bos macam apa, izinkan saya mengatakan, saya jiwa tim ini, jika tidak ada saya, yang ini benar-benar kalah. Su yang menepuk bahu Long Kun dan memberinya senyum menawan. Kerja bagus, tapi lain kali jika kamu bisa lebih pendiam di depan kelima gadis itu, kamu mungkin lebih baik. Tiba-tiba ekspresi ceria muncul di wajah Long Kun, dan dia melirik Su yang sambil tersenyum. Benar saja, mengikuti ketiga dewi, mereka semua menatap Su yang dengan mata aneh, dan ada sentuhan rasa malu di wajah mereka, bahkan Ling Yao, yang selalu tenang di hatinya, menunjukkan penampilan wanita kecil yang langka. Kali ini, Nani? Su yang mengerutkan kening secara naluriah, dan dia sudah menyadarinya, sampai senyum bau muncul, mengunyah dan melekat pada Su Yang, dan dia terus mengatakan hal-hal baik untuk membuat Su yang bahagia akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Sinar cahaya yang kuat menyelimuti pupilnya, meresap ke dalam lautan kesadarannya, merasakan perspektif pertamanya dari pertempuran pertama, dan ketika dia melihat gambar level tabu sendiri muncul di papan gambar, Su yang hampir menyemburkan darah tua. Nah, bajingan kecil, lihat apakah aku tidak mau membuka pantatmu. Mahasiswa baru ini dan yang satu ini memiliki banyak humor, dan kebenaran membuat 5 gadis muda di kamp kerajaan Han Yue tidak jauh lagi merasa lebih terkejut.
Tetapi saya harus mengatakan bahwa setelah perang, Kekaisaran Han Yue tampaknya memiliki kesan yang sangat khusus terhadap Suyang, yang tidak bisa begitu saja digambarkan sebagai baik atau buruk. Hentikan, pertandingan terakhir berikutnya adalah kuncinya. Saya khawatir keempat orang itu akan membuat trik yang berbahaya. Singkatnya, ingatlah bahwa jika memang ada sesuatu yang tidak bisa Anda selesaikan, segera tinggalkan permainan itu. Aku tidak ingin melihatnya. Siapapun dari kalian yang menderita kerugian sekecil apapun. Untuk dapat memasuki final, penampilan yang dibutuhkan Kekaisaran Yuanyang telah mencapai tujuannya, dan tidak perlu berkorban lebih banyak. Kata-kata Su yang hanya berbisik kepada kelompoknya yang terdiri dari 5 orang, dan tidak mengatakannya di depan Yuan Haotian, dan menyelamatkan mukanya sebagai seorang kaisar. Jangan khawatir, bos, tidak peduli seberapa kuat mereka hanya 4 orang pada akhirnya. Bahkan jika kita tidak berhasil, kita 4 lawan 4, bahkan jika kita tidak menang, itu menang, tidak terlalu buruk, kan? Su yang dengan tenang menggelengkan kepalanya, saya tidak perlu mengkhawatirkan apapun tentang Anda hanya karena kekuatan saya. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah pria Feng Xiu, pemimpin Liga Pedang Jin Utara. Singkatnya, semuanya berhati-hati dan mudah beradaptasi. Jika perlu, saya akan ada tindakan. Dengan Su yang duduk di kota secara langsung, para dewi sama sekali tidak panik. Lagi pula, jika Su yang benar-benar marah, bahkan gaya berburu Qianyun tidak akan selalu bisa menghasilkan uang di depan Su Yang. Karena kekuatan naga dalam tubuh, istirahat singkat dapat sepenuhnya memulihkan kekuatan bertarung dari 5 Bai Lian Sui. Pada saat yang sama, Qian Yunzong, penegak hukum Qian Yundu berjalan ke tengah medan perang, di depan dari semua orang. Menampilkan hadiah kejuaraan dari kompetisi ini. Semuanya. Sekarang waktunya antrean Qian Yunzongku memenuhi janjinya. Ini adalah hadiah eksklusif yang diberikan oleh Qian Yunzong untuk kompetisi ini. Ketika kotak itu dibuka, semua orang terkejut. Bukan kejutan, tapi kejutan. Mengapa kamu mengatakan itu? Saya awalnya berpikir bahwa hadiah 1000 awan sekte akan menjadi harta langka, tetapi ketika kotak itu dibuka, ada kocokan yang sangat sederhana di dalamnya. Terlihat jelas bahwa itu masih penuh dengan debu. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu adalah pengocok yang paling umum. Hal ini harus dilihat di mana-mana di game. Elder Qianyun, Anda tidak membuat kami bahagia. Anda mengatakan kepada saya bahwa hal ini juga merupakan hadiah kejuaraan? Melihat ke belakang, jika Anda benar-benar menganggapnya sebagai harta, saya akan mendapatkan Anda sebanyak yang Anda inginkan. Adapun studi solo, penggoda Kapten B tidak bisa membantu tetapi menggoda, dan semua orang tertawa. Kata-kata adik laki-laki salah. Ini sepertinya hanya kocokan biasa, tapi itu berasal dari tangan Dao sekte pertama di dunia, master dari generasi sebelumnya, Jing Yun Tao. Ngomong-ngomong, itu 100 tahun yang lalu, Jing Yun Taoist bepergian ke seluruh dunia, datanglah ke Gunung Qianyun saya sebagai tamu, dan berbincang panjang dengan saudara laki-laki saya, Qianyun, berburu angin, teh, dan pencerahan selama 7 hari 7 malam. Ketika saya meninggalkan Bea Cukai, Dao Master Jing Yun dan kakak senior Lie Feng saya sama-sama menerobos alam transformasi pada saat yang sama. Master Tao Jing Yun bahkan lebih perhatian dan tercerahkan. Dia meninggalkan kocokan ini di gunung. Selama bertahun-tahun, dia telah dianggap sebagai harta karun oleh sekte Qianyun saya. Taois pernah berkata bahwa ada sajak yang bagus dalam kocokan ini, dan hanya mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang jalan langit dan bumi yang dapat menyadari misterinya. Ketika Qian Yundu mengatakan ini, yang lain tidak merasakan apa-apa, dan mereka bahkan berpikir bahwa pria itu sedang bermain misteri. Tetapi Su Xian merasakannya, dan pikirannya secara naluriah memasuki lautan pengetahuan, dan jiwa naga penjaga muncul kembali di langit di atas dunia kecil. Guru, pengalaman khusus apa yang Anda miliki? Su yang sebelumnya telah memberitahu jiwa naga penjaga tentang tebakannya tentang identitas 9 naga di toko naga, meskipun naga tua itu tidak mengerti dan tidak dapat memberikan jawaban yang tegas, dia juga merasa bahwa spekulasi Su yang tidak masuk akal. Klan Phoenix memilih pewaris, dan orang yang paling mungkin dekat dengan Dao Agung Surga dan Bumi adalah pilihan pertama. Hati pedang Ling Yao, hati Buddha Bai Lian Sui, termasuk hati iblis Elisa, dalam pandangan Su Yang,
Setelah terbangun, mereka akan menjadi yang paling dekat dengan Dao langit dan bumi. Hal ini dikonfirmasi sampai batas tertentu. Dan kocokan ini, dalam pandangan Su Yang, kemungkinan besar menjadi tanda kunci dari rahasia besar Longzang yang berhubungan dengan hati Tao yang tersembunyi. Bodhisattva lumpur yang setara dengan Bai Lian Sui. Lagi pula, orang macam apa itu Jing Yun Taoist? Di usia muda Su Yang, puluhan ribu tahun yang lalu, dia adalah seorang guru yang terkenal. Melihat debu yang samar-samar berkelap-kelip, keinginan Su Yang untuk menang di hatinya menjadi lebih kuat. Jika bukan karena aturan permainan tidak dapat mengubah pemain di tengah, dia mungkin ingin bermain secara langsung. Seperti yang diketahui semua orang, ada juga kaisar wanita Sui Qinghan dari Han Yue dan Feng Xiu, pemimpin Liga Pedang Jin Utara, yang memperhatikan kocokan ini bersama dengan Su Yang. Hanya bos teratas yang bisa merasakan nilai dari pengocok ini sampai batas tertentu. Oke, apa kamu ingin memberitahu kami tentang hal konyol ini? Cepat! Anggota tim lain yang menonton pertandingan dengan tidak sabar mendesak mereka, merasa guntur Qian Yunzong kali ini deras, dan hujan lebih ringan. Tidak ada kesungguhan dalam memberikan hadiah seperti itu. Xindao buru-buru menyelesaikan pertarungan dan meninggalkan tempat yang rusak ini. Yundu benar dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Final secara resmi telah dimulai, dan pemain dari kedua belah pihak diundang untuk bermain. Dibandingkan dengan hadiah misteri, tontonan dan keseruan yang dibawakan oleh final itu sendiri lebih mengasyikkan bagi penonton. Dengan dua lineup di atas panggung, sorak-sorai terdengar lagi. Yuanyang! Yuanyang! Jin Utara! Jin Utara! Berbeda dengan tahap konfrontasi sebelumnya, pada babak final jumlah suporter kedua tim pada dasarnya sama. Di sisi lain, tidak sulit untuk melihat dari sikap berbagai kubu bahwa situasi Kekaisaran Yuanyang saat ini benar-benar tidak optimis. Tiga kerajaan lainnya pada dasarnya mendukung dinasti Jin Utara dengan satu otak, hanya akademi yang terkait dengan sekte kultivasi studi Solo yang relatif independen dan tidak akan terpengaruh oleh hubungan antar kekaisaran. Ini murni karena kekuatan mereka untuk mendukung tim Su Yang. Karena fakta bahwa 5 anggota tim kedua dilenyapkan, kedua sisi final menjadi arogansi begitu mereka bermain, dan tekanan besar tak terlihat mengembun di udara. Jika memungkinkan, saya ingin mengundang Kapten Durhaka Anda untuk juga muncul. Jika Anda ingin bertarung, bertarunglah melawan tim terkuat Anda di dinasti Jin Utara. Itu menarik. Ling Qingshu selalu menjadi temperamen yang sangat kuat untuk penggemar sekte ini. Entah dia tidak akan bertarung, atau jika dia bertarung, dia akan menantang postur terkuat dari pihak lain, tetapi pemimpin dengan tampilan tidak tahu malu di antara 4 jelas tidak makan set ini. Tantang kapten kami. Anda tidak memiliki kesempatan dan kualifikasi. Memenangkan kejuaraan ini mudah bagi kami berempat. Pria ini bernama Feng Yao. Dia selalu suka memegang erat pedang dengan lengan melingkari dadanya. Dia memiliki wajah yang sangat keren dan berpura-pura. Terlihat pria ini memiliki banyak penggemar wanita, dan sekitarnya para gadis sepertinya menyukai wajah ini. Pria yang bernilai tinggi. Oke, kurangi omong kosong, oke? Tunjukkan postur terkuatmu. Aku ingin melihat apakah kekuatanmu yang sebenarnya bisa menyamai kemampuan membualmu. Gemuruh. Ejekan sebelum pertandingan usai, dan 9 orang dari kedua belah pihak melakukan postur puncak pada saat yang bersamaan. Sosok Feng Yao seperti hantu dan telah mengabaikan barisan depan Long Kun, dan dia sebenarnya menekan Bai Lian Sui dan Ling Yao secara bersamaan dengan kekuatan satu orang. Ling Qingshu masih fokus untuk melindungi kelompok-kelompok kecil, dan tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Mendering. Suara benturan ujung pedang terus meledak di udara, setiap kali ujung pedang diayunkan, aura yang sangat kuat meledak, dan aura pedang vertikal dan horizontal terus bersinar. Harus dikatakan bahwa pedang Jin Utara Liga dan Tanah Suci Pedang Surgawi, sebagai dunia dua sekolah paling terkemuka di Jianzhong sangat berbeda. Kultivasi internal Heavenly Sword Saint Landlord didasarkan pada niat, mengejar keadaan pikiran yang mengendalikan pedang, dan memiliki kekuatan spiritual yang kuat, tetapi penggunaan ilmu pedang dan keterampilan pedang, serta pengendalian pedang yang sebenarnya, lebih rendah dari pedang. Liga.
Fitur terbesar dari ilmu pedang Feng Yao di depannya adalah gerakannya yang sangat keren dan halus. Setiap pedang adalah kombinasi sempurna dari kecepatan dan kekuatan. Ilmu pedang yang realistis ini ada dalam pertarungan satu lawan satu. Lebih banyak keuntungan, lebih banyak kematian. Bagaimanapun, Ling Yao adalah keturunan pedang surgawi dengan puncak kendo. Setelah menilai pro dan kontra dari kedua sisi untuk pertama kalinya, dia dengan tegas terbang mundur dan mengambil inisiatif untuk menjauhkan diri dari Feng Yao yang sombong dan halus. Di depannya, hati-hati! Dengan satu jari di udara, tanda pedang yang tak terhitung jumlahnya di punggung Ling Yao terkondensasi dari udara tipis, terbang menuju Feng Yao di bawah bimbingannya, dan pemboman cahaya pedang jarak jauh adalah gaya khas pedang surgawi. Namun, melihat sikap menghina Feng Yao, dia tampak yakin dengan latar belakangnya sendiri. Pada ilmu pedang, Liga Pedang Jin Utara saya adalah dunia otentik di bawah surga. Bahkan jika Anda adalah pewaris tanah suci pedang surgawi, bagaimana dengan Anda? Su yang mengerutkan kening secara naluriah di luar lapangan. Parti saya berasal dari Qizhou, meskipun tanah suci pedang surgawi terkenal di seluruh dunia, mereka tidak akan bisa mengetahui identitas mereka dalam sekejap, kan? Jelas, tangan dan mata sisi Jin Utara telah mengamati Su Yang. HMPH, tepat untuk memberitahumu rasa ingin tahu apa yang membunuh seekor kucing. Su Yang tidak peduli tentang ini, dan mereka berdua dengan Yuan Haotian dengan tenang duduk dan minum teh, yang sepenuhnya merupakan postur kaisar kekaisaran sebagai tamu. Faktanya, apalagi menjadi tamu, selama Su Yang berpikir, akan mudah untuk menghancurkan kekaisaran Yuanyang setiap menit dan menggantinya. Saat seseorang memiliki kekuatan yang cukup, kemanapun ia muncul, hatinya akan selalu tenang. Gemuruh. Bai Lian Sui melakukan tembakan kuat, dan cahaya Buddha keemasan meledak dalam sekejap. Kekuatan counter shock yang kuat muncul bersamaan dengan latihan Long Kun di barisan depan. Ini memberikan efek pembatasan yang sangat jelas dan memblokir Feng Yao, yang telah menyerang dengan agresif, di depannya. Bersalju. Ling Yao melihat kesempatan itu, dan di balik cahaya pedang hantu pedang langit besar terkondensasi, dan fluktuasi kekuatan pedang yang menakutkan mengejutkan penonton. Astaga, gadis ini sangat kuat. Dia adalah keturunan dari tanah suci pedang surgawi. Sebagai satu-satunya sekolah otentik di dunia yang berspesialisasi dalam ilmu pedang, tanah suci pedang surgawi benar-benar tidak mudah. Saat cahaya pedang ini keluar, aku merasa seluruh dunia harus melakukannya. Menyerah di depannya. Aku khawatir kekuatan semacam ini hanya permaisuri yang bisa menunjukkannya. Gelombang tampilan kekuatan Ling Yao yang luar biasa ini dapat digambarkan sebagai gelombang lingkaran penggemarnya yang gila, dan kekuatan pedangnya yang tak tertandingi mengguncang ke segala arah. Setelah mengunci napas Feng Yao, dia melepaskannya untuk pertama kalinya, membiarkan kekuatan pedang itu padam kekosongan pecah keras. Feng Yao mengerutkan kening dengan dingin, secara naluriah mulai mundur, dan pada saat yang sama melepaskan napas alam roh primordialnya sendiri. Sangat disayangkan bahwa kekuatan pemotongan kekosongan pedang surgawi, itu adalah keterampilan magis yang mengguncang dunia yang pernah melenyapkan 10 orang, dan sekarang pencapaian Ling Yao berada di luar kemampuan Feng Yao sendiri untuk bersaing. Tolong! 3 di belakangnya bereaksi untuk pertama kalinya, dan pada saat yang sama menembakkan aura pedang dengan aksi kental Feng Yao, 4 aura pedang dan penjaga angin mampu menahan kekuatan pedang surgawi. Hoho, 2 kendo yang sama sekali berbeda ini bertabrakan. Begitu mereka terpisah dari tubuh, gadis Ling Yao masih memiliki keuntungan yang kuat. Silsilah dao dari pedang surgawi memang sangat pantas. Hanya saja kendo dari pedang Jin Utara Liga harus diteruskan. Kekuatan mengubah dewa menjadi surga benar-benar luar biasa. Su Yang juga seorang pendekar pedang, tetapi keterampilan kendonya sangat rumit, cocok dengan semua jenis pedang, dan diintegrasikan ke dalam satu urat. Tetapi dalam hal keterampilan pedang murni, bahkan pencapaian kendo Su yang dibandingkan, saya bisa tidak membandingkan diriku dengan Liga Pedang Jin Utara. Bagaimanapun, ada spesialisasi dalam industri seni. Seluruh kerajaan Jin Utara mengandalkan latar belakang pendekar pedang ini untuk memulai. Bahkan di pasukan kerajaan mereka, ada beberapa orang yang mahir dalam ilmu pedang. Daoso adalah yang terkuat. Dan kekuatan paling seimbang dalam kekuatan komprehensif.
Justru karena inilah Kekaisaran Jin Utara sangat ingin pindah dalam beberapa tahun terakhir, selalu ingin melakukan sesuatu di 3.000 negara untuk memperluas pengaruh mereka, dan Dragon Chang kini telah menjadi tujuan utama mereka. Keroncongan. Dua aura pedang yang keras dan tak tertandingi meledak, dan gelombang serangan ini nyaris tidak terikat. Seperti yang diketahui semua orang, kontes hidup dan mati yang sebenarnya baru saja dimulai.